Rodney Alcala tampil di acara variety show populer The Dating Game setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap 3 perempuan. Tanpa sepengetahuan mereka yang hadir pada acara itu, Rodney adalah salah satu buronan paling dicari di FBI. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Bagian 1. Rodney Alcala. Rodney James Alcala lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1943 di San Antonio, Texas. Pada tahun 1951, ayah Rodney mengajak keluarganya pindah ke Meksiko. Keluarga ini terdiri dari ibunya, 2 saudara perempuan, dan seorang saudara laki-laki. 3 tahun kemudian, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya. Setelah itu, ibunya membawa keluarganya kembali ke pinggiran kota Los Angeles pada tahun 1954. Pada tahun 1961, Rodney bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat di mana ia bertugas di posisi juru tulis. Karena kemungkinan mengalami gangguan saraf, dia pergi dari tugasnya di AWOL dari Fort Bragg. Selanjutnya, militer mencarinya dan menemukan Rodney di rumah ibunya. Dia didiagnosis dengan gangguan kepribadian antisosial. Ini juga dikenal sebagai sosiopatik. Dengan kata lain, seseorang yang secara konsisten tidak menunjukkan rasa menyesal terhadap perbuatan yang benar dan yang salah, serta mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Mereka tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan mereka. Setelah didiagnosis oleh seorang psikiater militer tersebut, Rodney menerima pemberhentian medis dari Angkatan Darat. Psikiater lain yang mengevaluasinya dengan berbagai uji coba telah mendiagnosisnya dengan gangguan kepribadian narsistik, yaitu rasa penting diri yang berlebihan, gangguan kepribadian ambang, yaitu emosi ekstrim dan impulsif, dan gangguan kepribadian ganas dengan komorbiditas psikopati dan sadisme seksual narsistik. Bagian 2. Kejahatan Rodney. Rodney lulus dari Sekolah Seni Rupa di University California Los Angeles atau UCLA pada tahun 1968. Ini juga merupakan tahun di mana dia melakukan serangan seksual pertamanya pada seorang gadis bernama Tali Safiro. Suatu pagi di bulan September tahun 1968, pihak berwenang menerima telepon dari warga yang khawatir. Mereka menyaksikan sebuah mobil berwarna krem tanpa plat nomor mengikuti seorang gadis, dan tak lama gadis itu masuk ke dalam mobil tersebut. Orang yang melapor ini mengikuti mobil tersebut hingga ke sebuah apartemen dan kemudian menghubungi polisi untuk menyampaikan kekhawatirannya. Petugas polisi LA, Chris Camacho, menerima telepon tersebut dan langsung menuju ke apartemen itu. Ketika dia mengetuk pintu, seorang pria menjawab dan berkata bila dia sedang mandi dan perlu berpakaian. Camacho dengan tegas memberi waktu 10 detik untuk pria itu membuka pintu dan kemudian menendang pintu. Pada saat yang sama, Rodney melarikan diri melalui pintu belakang. Camacho menemukan Tali Safiro di lantai dapur setelah dilecehkan dan dianiaya sampai badannya berlumuran darah akibat lehernya yang terluka. Polisi mengira gadis itu sudah mati, lalu mencabut pipa tersebut dan terus menggeledah apartemen untuk mencari pelakunya. Hasilnya, ia menemukan peralatan fotografi dan banyak foto gadis-gadis yang masih sangat muda. Selain itu, ada kartu identitas Rodney Alcala, seorang mahasiswa di UCLA. Ketika Camacho kembali ke dapur, dia terkejut melihat Tali Safiro yang ternyata masih hidup dan nafasnya terengah-engah. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah Tali pulih, keluarganya pindah ke Meksiko untuk membawanya pergi, sedangkan Rodney menghilang dan polisi tidak tahu keberadaannya. Detektif Steve Hodel yang memiliki hubungan dengan kasus Black Dahlia dari unit pembunuhan LAPD ditugaskan untuk menangani kasus ini. Polisi berbicara dengan teman dan profesor di UCLA yang tidak percaya bahwa Rodney yang selama ini dikenal ramah dan cerdas dapat melakukan hal seperti itu. Yang tidak diketahui polisi adalah
Rodney Alcala telah melakukan perjalanan ke kota New York, di mana dia mendaftar di sekolah film New York University dengan nama John Berger. Pada tahun 1969, FBI menambahkan Rodney Alcala ke dalam daftar buronan paling dicari. Pada tahun 1971, Rodney Alcala bekerja sebagai konselor perkemahan di sebuah perkemahan seni khusus perempuan di New Hampshire dengan menggunakan nama samaran John Berger. Michelle Curley, seorang pramugari berusia 23 tahun dari Trans World Airlines, ditemukan dilecehkan dan dicekik di apartemennya di Manhattan pada tahun 1971. Kemudian pada awal tahun yang sama, dua gadis yang menghadiri perkemahan seni mengenali foto Rodney di kantor pos dan memberitahu dekan program tersebut. Sang dekan pun segera menghubungi polisi. Akibatnya, Rodney ditangkap dan diekstradisi kembali ke California untuk diadili atas pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap Tali Savero. Orang tua Tali menolak untuk mengizinkannya bersaksi sehingga pihak berwenang tidak dapat menghukumnya atas tuduhan yang lebih serius. Mereka menawarkan kesepakatan pembelaan untuk dakwaan yang lebih ringan, yaitu pelecehan anak. Rodney Alcala dipenjara pada tahun 1971 di bawah pedoman hukuman tak tentu dari 1 tahun hingga seumur hidup. Hukuman tak tentu adalah di mana lamanya hukuman seseorang ditentukan oleh perilaku mereka di balik jeruji besi. Sistem ini tidak lagi digunakan sejak tahun 1984 di bawah Undang-Undang Reformasi Hukuman. Rodney Alcala akhirnya menjalani hukuman 34 bulan. Namun, 2 bulan setelah dibebaskan pada tahun 1974, ia ditangkap lagi setelah menyerang seorang gadis yang diidentifikasi dalam catatan pengadilan sebagai Julie J. Saat kejadian, Julie mengira dia hanya menerima tumpangan ke sekolah. Namun, naas, nasib berkata lain. Sekali lagi, Rodney akhirnya menjalani hukuman penjara hingga tahun 1977. Dengan izin dari kantor pembebasan bersyaratnya pada tahun 1977, Rodney pergi ke New York City. Di sana, Rodney menghabisi Ellen Jane Hoover yang berusia 23 tahun pada bulan Juli. Dia adalah seorang pianis berbakat dan calon konduktor orkestra. Ellen adalah putri dari pemilik klub malam Ciro's yang populer di West Hollywood di Sunset Boulevard. Bintang-bintang seperti Judy Garland, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, dan Frank Sinatra sering menjadi tamunya. Dia juga putri baptis Jean Martin dan Sammy Davis Jr. yang sekarang dikenal sebagai The Comedy Store. Informasi ini berasal dari sepupunya yang kemudian menjadi saudara tirinya. Dia pernah menulis dalam buku kencannya nama seorang fotografer, John Berger, yang telah lulus dari UCLA Film School. Pernah belajar di bawah bimbingan Roman Polanski dan pernah mengajar di sebuah perkemahan musim panas. Menurut teman-temannya, pria ini mendesaknya untuk makan siang bersamanya, dan karena dia terlalu baik untuk menolaknya, maka dia pun menyetujuinya. Namun, dia tidak pernah kembali dari kencan makan siang itu. Jasadnya ditemukan di halaman Rockefeller Estate 11 bulan kemudian. Perkebunan ini adalah lokasi pemotretan favorit Rodney Alcala. Bagian 3. Akhir kejahatan Rodney. Pada tahun 1978, Rodney Alcala muncul sebagai kontestan di acara variety show populer The Dating Game. Acara ini berlangsung dari tahun 1965 hingga sekitar tahun 1980. Jim Lang adalah pembawa acaranya. Rodney Alcala diperkenalkan sebagai seorang fotografer yang sukses. Di akhir game, sang bujangan Sheryl Bradshaw memilih bujangan nomor 1 dari 3 kontestan. Bujangan nomor 1 adalah Rodney yang saat itu berusia 35 tahun. Dia menolak untuk berkencan dengannya dengan mengatakan bahwa dia menganggapnya menyeramkan.
Pada tanggal 20 Juni tahun 1979, seorang gadis bernama Robin Samsoe menghilang dalam perjalanan saat akan menuju kelas balet di Huntington Beach, California. Ketika dia tidak pulang ke rumah pada pukul 5 sore, orang tuanya tidak dapat menemukan jejaknya atau sepedanya. Jasadnya ditemukan 12 hari kemudian saat seorang kru pemadam kebakaran sedang melakukan pemeliharaan pencegahan kebakaran rutin di kaki bukit Los Angeles, sekitar 40 mil dari rumahnya. Karena ditinggalkan di daerah yang banyak hewan buas, mereka hanya menemukan sisa-sisa kerangka. Melalui penyelidikan polisi, mereka berbicara dengan teman Robin, Bridget Wilvert, yang telah bersamanya pada hari itu di pantai. Saat di pantai, mereka didekati oleh seorang pria yang menawarkan diri untuk mengambil foto mereka. Sebuah sketsa disebar berdasarkan deskripsi teman Robin. Mantan petugas pembebasan bersyarat Rodney mengenali sketsa tersebut dan kemudian memberitahu pihak berwenang yang menangani kasus Robin. Pada tanggal 24 Juli tahun 1979, Rodney Alcala ditangkap dan ditahan tanpa jaminan. Surat perintah penggeledahan diperoleh untuk rumah Ibu Alcala yang saat itu tinggal bersamanya. Polisi menemukan tanda terima untuk loker penyimpanan di Seattle, Washington. Ketika Rodney dipenjara, saudara perempuannya mengunjunginya dan percakapan mereka direkam oleh polisi. Rodney meminta saudara perempuannya untuk pergi ke Seattle, Washington dan membereskan loker penyimpanannya. Dia tidak percaya bahwa polisi tahu tentang loker penyimpanan dan tidak tahu bahwa mereka memiliki tanda terima. Polisi memukuli saudara perempuannya di sana dan menemukan ratusan foto gadis-gadis muda dalam berbagai pose, beberapa tanpa memakai apapun dan sangat seksi. Ada juga foto-foto anak laki-laki. Polisi juga menemukan anting-anting Robin yang sempat diklaim oleh Rodney. Namun tes DNA menunjukkan bahwa ia berbohong. Pada bulan Februari tahun 1980, Rodney Alcala diadili dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Robin Samsoe. Pada tahun 1984, dengan keputusan 5-1, Mahkamah Agung California membatalkan vonisnya karena para juri tidak diberi informasi yang memadai tentang kejahatan seks yang pernah dilakukan Rodney. Pada tahun 1986, Rodney kembali diadili dengan jaksa penuntut yang mengajukan kasus yang sama dengan persidangan pertama. Namun, kali ini tanpa menyebutkan kejahatan seks yang dilakukannya. Rodney kembali divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pengadilan banding sirkuit ke-9 membatalkan vonis tersebut karena seorang saksi tidak diizinkan untuk mendukung pernyataan Rodney bahwa penjaga taman yang menemukan mayatnya telah dihipnotis oleh polisi. Pada tahun 1994, Rodney Alcala menulis sebuah buku berjudul You, the Jury. Di antara persidangan kedua dan ketiga yang diterbitkan sendiri, mengenai pembunuhan Robin Samsoe dan untuk mengeluarkan teori-teori alternatif mengenai siapa pembunuh yang sebenarnya. Satu ulasan di Amazon oleh Dr. Joey menyatakan, menarik dengan cara yang menyimpang, memutarbalikkan dengan cara yang tidak benar secara politis. Buku ini memberikan pandangan sekilas yang langka ke dalam proses berpikir seorang pembunuh berantai. Buku ini membantu penuntutan dengan mengaitkan Rodney Alcala dengan serangkaian fakta jauh sebelum tes DNA dilakukan. Bagian 4. Putusan hukuman bagi Rodney. Pada tahun 2004, teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga kecocokan DNA dari berkas-berkas kasus dingin mengarah pada dakwaan terhadap 4 korban pemerkosaan atau pembunuhan lainnya. Jill Barcombe yang berusia 18 tahun, seorang pelarian dari New York, ditemukan di jurang Los Angeles pada tahun 1977. Kemudian, Georgia Wickstead yang berusia 27 tahun
ditemukan dalam keadaan babak belur di apartemennya di Malibu pada tahun 1977. Dia adalah seorang perawat penyakit jantung. Lalu Charlotte Lamb yang berusia 31 tahun ditemukan di ruang cuci di kompleks apartemennya pada tahun 1978. Dia adalah seorang sekretaris hukum dan anting-antingnya juga ditemukan di loker penyimpanan Rodney. Yang terakhir, Jill Parento yang berusia 21 tahun dihabisi di apartemennya di Burbank pada tahun 1979. Keempat jasad mereka ditemukan dalam posisi yang sepertinya disusun dengan hati-hati dan semua memiliki cedera trauma benda tumpul di kepala mereka. Selain itu, setiap mayat juga memiliki bekas ikatan yang serupa di lehernya. Pada tahun 2006, Mahkamah Agung California memutuskan bahwa jaksa penuntut dapat menggabungkan kelima kasus tersebut. Rodney Alcala diadili pada bulan Januari tahun 2010 atas kelima pembunuhan tersebut. Ini adalah 31 tahun setelah pembunuhan Robin. Rodney Alcala bertindak sebagai pengacaranya sendiri. Dia menghabiskan waktu 5 jam untuk membela dirinya sendiri dengan menggunakan nada suara yang berbeda saat berperan sebagai pengacara pembela. Dia juga tidak membahas 4 pembunuhan yang cocok dengan DNA-nya, tetapi berfokus pada pembunuhan Robin yang menyatakan bahwa dia sedang dalam wawancara kerja. Sebagai bagian dari argumen penutupnya, Rodney memainkan lagu dari Arlo Guthrie yang berjudul Alice's Restaurant yang diambil dari album debutnya pada tahun 1967 dengan judul yang sama. Bagian yang ia nyanyikan adalah "Aku ingin membunuh, aku ingin membunuh, aku ingin melihat darah dan nyali dan urat nadi di gigiku, makan mayat yang dibakar, bunuh, bunuh, bunuh." Lagu ini merupakan protes keras terhadap rancangan Perang Vietnam yang berdurasi 18 menit. Juri berunding selama lebih dari 1 hari dan memutuskan untuk menghukumnya atas kelima dakwaan. Selama fase hukuman, Tali Savero, salah satu korban Rodney yang selamat, juga memberikan kesaksian dan memberikan bukti yang nyata. Pada bulan Maret tahun 2010, Rodney Alcala dijatuhi hukuman mati untuk ketiga kalinya. Di bulan yang sama, Departemen Kepolisian Huntington Beach dan New York City merilis lebih dari 120 foto NYC Rodney yang berjumlah 1.000 lebih. Ini adalah satu-satunya foto yang tidak terlalu eksplisit. Setelah beberapa minggu pertama, sekitar 21 wanita menghubungi polisi dan memberitahu bila mereka sudah melihat foto-foto dirinya yang dirilis polisi. Pada tahun 2010, polisi Seattle menyebut Rodney Alcala sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, yaitu Antoinette Whitaker yang berusia 13 tahun yang dihabisi pada bulan Juli tahun 1977 dan Joyce Gone yang berusia 17 tahun yang dihabisi pada bulan Februari tahun 1978. Bukti-bukti telah ditemukan di loker penyimpanan yang mengaitkannya dengan pembunuhan-pembunuhan ini. Pada tahun 2003, detektif NYC membawa surat perintah terbang ke California untuk mengunjungi Rodney Alcala guna mendapatkan cetakan gigi darinya. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2011, Dewan Juri Manhattan mendakwa Rodney Alcala atas 2 pembunuhan lainnya, yaitu Cornelia Crilley, seorang pramugari pada tahun 1971, dan Ellen Hoover, ahli waris Zero pada tahun 1977. Pada bulan Juni tahun 2012, Rodney Alcala diekstradisi kembali ke New York City. Pada awalnya, dia mengaku tidak bersalah atas kedua tuduhan pembunuhan tingkat pertama, tetapi pada bulan Desember tahun 2012, dia mengubah pengakuannya menjadi bersalah karena ia ingin kembali ke California untuk mengurus permohonan banding atas hukuman matinya. Pada bulan Januari tahun 2013, Hakim Manhattan menjatuhkan hukuman tambahan 25 tahun penjara
menjadi seumur hidup kepada Rodney. Itu adalah opsi hukuman mati pertama sejak tahun 2007 di New York. Bagian 5. Dugaan korban lainnya. Pada bulan Maret tahun 2011, para penyelidik yakin bahwa Rodney Alcala bertanggung jawab atas pembunuhan tahun 1977 terhadap Pamela John Lamson yang berusia 19 tahun yang menghilang setelah melakukan perjalanan ke Fisherman's Wharf untuk bertemu dengan seorang pria yang menawarkan diri memotretnya. Mayatnya ditemukan dalam keadaan babak belur dan tanpa mengenakan pakaian di dekat jalur pendakian di Marin County, tetapi tidak ada bukti sidik jari atau DNA yang cukup untuk menuntutnya. Kemudian, ada seorang anggota keluarga yang mengenali foto Christine Thornton yang berusia 28 tahun pada tahun 2013. 3 tahun berikutnya, pada bulan September tahun 2016, Rodney Alcala didakwa atas pembunuhan Christine Ruth Thornton yang berusia 28 tahun yang menghilang pada tahun 1977. Jasadnya ditemukan pada tahun 1982, namun tidak teridentifikasi hingga tahun 2015 ketika DNA yang diberikan oleh kerabat Thornton cocok dengan sampel jaringan dari jasadnya. Saat kejadian itu, dia sedang hamil 6 bulan. Rodney mengaku mengambil fotonya, tapi tidak menghabisinya. Pada usia 73 tahun, Rodney terlalu renta untuk melakukan perjalanan dari California ke Wyoming untuk diadili atas tuduhan baru. Jadi, dia tetap berada di penjara negara bagian California di Corcoran sambil menunggu proses banding atas vonis hukuman matinya. Rodney Alcala adalah seorang terpidana pemerkosa berantai dan pembunuh. Dia dihukum karena membunuh 8 gadis atau remaja atau wanita, namun diduga telah melecehkan atau bahkan menghabisi hingga 130 korban. Yang membuatnya begitu mengerikan adalah Rodney mempermainkan korbannya. Dia akan menekan leher mereka sampai mereka kehilangan kesadaran. Kemudian ketika mereka sadar, ia akan menekan leher mereka lagi dan mengulanginya beberapa kali hingga akhirnya membunuh mereka. Pada usia 77 tahun, Rodney Alcala atau yang biasa dikenal dengan The Dating Game Killer akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu karena sebab-sebab alamiah ketika menunggu hukuman matinya di rumah sakit California. Sekian cerita dari Rodney. Semoga bisa diambil pelajarannya. Dan satu lagi, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk para subscriber dan penonton yang sudah mendukung channel ini. Terakhir, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.